Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, kebaikan yang tiada tara. Yesus. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaan-Mu. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan. Yesus, tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaan-Mu. Segalanya bagi kerajaan-Mu. Terima kasih
kasih Tuhan. Yesus. Karena kami Engkau menderita, karena kami Engkau disalibkan Tuhan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, apa kabar Bapak Ibu? Ya, harapan dan doa saya agar kita semua dalam keadaan sehat, khususnya di masa COVID-19 ini. Untuk itu pada kesempatan pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang menaruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Agar lewat kebenaran-Mu yang kami dengar, pagi ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan ini saya mengajak Bapak Ibu kita membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Injil Matius 5 ayat 48 dikatakan demikian, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan ayat ini, kita melihat ada kebenaran yang luar biasa yang terkandung secara mendalam. Kelihatannya ayat ini begitu sederhana, tetapi sebenarnya bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan ayat ini sering menjadi perdebatan di antara para teolog, bahkan orang Kristen, yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin sempurna. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan terjual di bawah kuasa dosa. Untuk hal yang ini tentu menjadi suatu perbincangan yang hangat di antara orang percaya. Tetapi pada kesempatan pagi ini kita belajar kebenaran agar kita boleh menemukan esensi dari kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita berusaha untuk tidak berbuat sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak baik.
baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tetapi disinilah panggilan kita sebagai orang percaya untuk terus bergerak maju ke depan sampai mencapai satu level atau potensi bagaimana kita selalu melakukan segala sesuatu seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Selalu melakukan kehendak Bapa di sorga berarti kita menyadari bahwa tidak ada peluang lagi di dalam hidup kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak pas di hadapan Tuhan. Ini sebenarnya adalah panggilan yang Tuhan kemukakan kepada orang percaya pada waktu itu. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di sorga adalah sempurna. Tidak mungkin Tuhan Yesus memberikan hukum ini atau kebenaran ini kalau orang percaya sendiri tidak bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Tentu Tuhan menyatakan kebenaran ini, Tuhan juga yang memberikan potensi kepada orang percaya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa, di sini merupakan satu potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita selalu hidup di hadapan Tuhan dan melakukan segala sesuatu pas di hati Tuhan. Potensi ini bisa dimiliki oleh orang percaya, tentu tidak bisa berlangsung secara instan, tetapi harus melalui tahapan proses dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, dan bulan terus berganti bulan dan tahun berganti tahun. Tentu juga melalui perjuangan yang berat. Dan saya mau katakan hal ini bukanlah karunia, tetapi membutuhkan kerja keras atau kegigihan yang melibatkan seluruh potensi yang Tuhan berikan kepada kita dengan waktu yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Bagaimana kita menjadikan ini satu-satunya tujuan dan panggilan kita sebagai orang percaya. Inilah yang Tuhan masukkan. Inilah yang Tuhan masukkan, disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa seseorang yang mau mengikut Tuhan harus melepaskan segala sesuatu. Di dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan demikian. Demikianlah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini merupakan panggilan bukan hanya kepada rasul Tuhan pada waktu itu, tetapi kepada setiap orang percaya. Agar kita melepaskan diri dari segala ikatan dan mengarahkan potensi kita bagaimana kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Mengembangkan potensi ini untuk selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa, kita harus belajar mengorbankan segala sesuatu, entah itu ambisi kita, kesenangan kita yang tidak sinkron dengan kehendak Tuhan. Jiwa kita tidak akan merasa tenang sebelum kita dengan yakin kita di dalam track yang benar di dalam melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang sudah pakai level untuk memuaskan hati Bapa, merekalah orang-orang yang dapat menyukakan hati Tuhan. Sesungguhnya inilah yang dimasuk oleh dalam kitab Ibrani sebagai perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan inilah yang seharusnya membawa orang percaya
kepada kehidupan iman yang sempurna. Artinya kita memiliki kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan iman kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi contoh perjalanan kita. Bagaimana hidupnya secara manusia, dia memperagakan dirinya. Ini loh sosok pribadi yang selalu hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena kita mempunyai banyak saksi, kata Ibrani 12 di dalam ayat 2 dan seterusnya. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan dengan kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat ketiga, ingatlah yang selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kita melihat inilah perjuangan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mengalami banyak hal di dalam mengikuti, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dialah yang harus menjadi teladan kita. Kalau kita berkata, Tuhan, tuntun aku, pimpin aku, dan bawa aku ke dalam perlombaan ini. Maka Tuhan akan memimpin kita sebagai anak-anaknya sampai satu titik atau level. Kita menjadi anak-anak yang sah. Yang memiliki keberadaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang sampai dalam tahap berkeberadaan seperti anak Allah atau putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengambil bagian di dalam kekudusannya. Perlombaan inilah yang dimasuk oleh Tuhan Yesus yang ditulis oleh Paulus supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Sebab anak-anak Allah adalah anak-anak yang berkeberadaan seperti anak tunggalnya. Inilah panggilan yang mulia. Lebih dari segala sesuatu. Dan inilah yang harus mengisi perjalanan kita. Bagaimana kita menggoreskan hidup kita. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Petrus mengkalimatkan hal ini, kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat keempat dikatakan demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Begitu kita percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kuasa ilahinya. Menganugerahkan kepada kita. Bagaimana kita hidup saleh. Tentu untuk hidup sempurna seperti Bapa. Dan selalu melakukan kehendaknya. Bukan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi Roh Kudus yang telah dimateraikan kepada kita. Itulah yang menuntun dan memimpin kita kepada segala kebenaran. Pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak
agar kita sungguh-sungguh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan puas kita sudah memiliki status sebagai orang percaya. Jangan puas kita beragama Kristen atau menjadi hamba Tuhan. Tetapi kita harus memacu diri kita dari hari lepas hari sampai kita memiliki level. Kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Inilah panggilan yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tuhan telah memberikan janji ini kepada kita agar kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Dan hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa kita memiliki potensi diubahkan oleh Tuhan dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Waduh Bapak Ibu, ini anugerah. Ini hebat. Potensi ini hanya bisa dimiliki oleh orang percaya yang telah dibeli dan ditebus oleh Kristus. Dan kita orang-orang yang telah dimerdekakan dari segala kutuk dosa, bahkan kutuk maut. Dan sekarang kita hidup di dalam kebenaran dan menjadi hamba kebenaran. Potensi inilah yang dimiliki oleh orang percaya ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Seseorang dapat disebut sebagai anak-anak Allah kalau hidupnya sudah bisa mengenakan kodrat ilahi. Jangan kita bangga menyebut diri kita orang percaya atau orang Kristen. Tetapi kalau kita belum memiliki kodrat ilahi, kita masih senang dengan hal-hal duniawi. Bahkan tinggal dalam dosa dan hidup dalam dosa. Orang-orang yang berkeadaan begini, jangan berharap suatu hari akan dikenal Tuhan. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita harus menyadari dan kita segera minta ampun. Tuhan, ampuni aku. Aku telah bersalah. Beri aku kesempatan untuk diubahkan terus. Dan ini harus terus bergulir. Jangan kita hidup dalam dosa. Sebab orang yang hidup dalam dosa, dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan orang yang hidup di dalam dosa, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Dia pasti pribadi yang menderita. Sekalipun dia memiliki harta, kedudukan, dengan berbagai prestasi lainnya. Kalau dia berkeadaan hidup dalam dosa, dialah manusia yang malang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita disadarkan. Kita disadarkan agar kodrat dosa kita ini yang membuat hawa nafsu duniawi ini yang berusaha membinasakan kita atau menggeser posisi kita dari anak-anak yang sah menjadi anak-anak yang tidak sah. Justru inilah perlombaan yang menjadikan satu-satunya kesibukan kita yang bisa menyita seluruh perhatian dan perjalanan kita ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, apapun resiko dan pertaruhannya. Segala sesuatu yang dilakukan harus sebagai dukungan terhadap proyek yang berdampak kekal ini. Perlombaan ini hanya bisa dialami orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak dimasukkan untuk semua orang. Ini hanya dikhususkan bagi orang percaya yang telah dilahirkan kembali melalui pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada kesempatan ini kita belajar.
Jangan lagi ada hal-hal yang kita lakukan melukai perasaan Tuhan. Kita mau periksa hidup kita dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Adakah sesuatu yang tidak pas di dalam hidup kita? Sebab kalau Tuhan memanggil kita untuk sempurna, maka panggilan ini secara tidak langsung, bagaimana Tuhan ingin membawa kita dari pribadi yang berdosa menjadi pribadi yang berkodrat ilahi. Yang Rasul Paulus katakan kita menjadi manusia Allah. Ini hebat Bapak Ibu. Ini luar biasa. Inilah yang harus menjadi gairah kita. Yang memicu kita untuk kita selalu hidup suci, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dan kalau orang hidup dalam keadaan begini, dialah orang yang paling bahagia. Sebab kebahagiaan hidup kita jangan diukur ketika kita memiliki harta, kedudukan, pangkat, gelar. Tetapi kebahagiaan kita, bagaimana kita menyenangkan Tuhan dengan hidup selalu menyukakan hatinya. Orang yang membahagiakan hati Tuhan adalah orang yang paling bahagia. Dia bisa menyukakan Tuhan dengan banyak hal. Dan kalau kita bisa menyukakan Tuhan, waduh, kita bisa membuat Tuhan tersenyum dengan hidup kita. Ini berkat yang tidak ternilai. Dan inilah yang mau kita lakukan. Kalau Tuhan Yesus mengkalimatkan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Biarlah tugas panggilan ini bukan hanya bagi hamba Tuhan, tetapi bagi setiap kita yang pada kesempatan pagi ini. Biar lewat kebenaran yang kita dengar ini, kita mau ambil komitmen. Tuhan, aku bersedia Engkau ubahkan menjadi manusia-manusia yang berkodrat ilahi. Percayalah Roh Kudus yang dimateraikan kepada kita, yang mendampingi kita, akan menolong kita, agar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan suatu hari kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi ini menjadi renungan kita, menjadi komitmen kita. Tuhan, aku bersedia untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Meninggalkan segala hasrat duniawi, percintaan dunia, keinginan daging, keinginan mata, semua kita tanggalkan. Kita mau mengisi hidup kita dengan satu tujuan, bagaimana kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Tuhan, setiap kebenaran-Mu yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau materaikan Tuhan. Ubahkan kami Tuhan menjadi manusia baru, manusia ilahi. Ampuni segala dosa ketidaktepatan yang kami lakukan. Mulai hari ini kami mau berubah dan bertobat dan meninggalkan cara hidup kami yang lama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Biar hari ini menjadi titik balik kami. Kami mau kembali kepada jalan-Mu. Sehingga suatu hari Engkau bisa mengenal kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, baharui kami oleh kuasa firman dan Roh-Mu yang kudus. Agar kebenaran ini Tuhan mencelikkan mata pengertian kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat dan setiap kami yang mendengarkan. Dan juga Tuhan, kami membawa persembahan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang mengembalikan. Berkat-Mu bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarga, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati. Bahkan keluarga besar dan orang-orang yang kami kasih, kami serahkan dalam pelindungan penyertaan Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Sebelum kami usai di dalam ibadah ini, kami mohon berkat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.